ila an qala hijratut Taif, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Falamma ra'a alaihi salam istihanatu Quraisyin bihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat bagaimana penghinaan daripada orang-orang Quraisy bihi dengan agama Islam, aroda maka berkeinginan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke daerah yang tinggi, perbukitan, namanya Taif. Nama Thaqif Taif, daerah bukit, perbukitan namanya Taif. Kenapa kok beliau ke sana? Yarju minhum nusratuhu, karena Rasulullah SAW mengharap daripada mereka pertolongan orang-orang Taif. Sehingga harapannya Rasulullah SAW adalah mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang Taif untuk menyempurnakan agama Islam supaya bisa menyebar dengan sempurna. Kenapa sing dipilih kok Taif? Yang pertama, li'annahum aqrabun nas, karena daerah Taif ini daerah yang paling dekat dari Mekah. Kalau jalan kaki itu sekitar setengah hari dari Mekah. Kalau jalan kaki, kalau naik kendaraan sekarang tidak sampai setengah jam sudah nyampe. Daerahnya itu memang daerah sing gunung, adem, hijau banyak. Walaupun di Mekah ya dekat dengan Mekah, tapi daerahnya jauh beda dengan Mekah. Jadi hawanya sejuk, dingin, banyak tanaman-tanaman, bahkan anggur bisa tumbuh di situ. Cocokul, akeh tanduran anggur. Nah, anggur itu kan tidak gelem terlalu panas biasanya. Itu alasan yang pertama, karena Taif itu daerah yang paling dekat dengan Mekah. Yang kedua, karena di Taif itu ada namanya Bani Salim bin Mansur, yang tinggal di situ itu Bani Salim itu masih kerabat neneknya Rasulullah SAW, Cik Bolo. Jadi kalau mbae Kanjeng Nabi sing estri niku sik tasik Bolo, Cik Bolo sik. Ya karo mbae Nabi sik Bolo. Pikire Nabi iki wong cedhek, si ono bolo, insyaallah gelem nulungi. Masih yo gak beriman iku minimal ikut melindungi. Pikire Kanjeng Nabi. Akhirnya berangkat Rasulullah SAW ke Taif. Rasulullah ketika berangkat ke Taif tidak rombongan, memang orang Islam ketika itu sedikit, dan untuk beliau memastikan keadaan di sana bagaimana. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW itu pergi ke kota Taif bersama budaknya yang bernama Zaid bin Harithah, yang kemudian diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Wis berangkat kalau Zaid bin Harithah ketemu dengan pemimpin-pemimpinnya mereka. Jadi sing ditemoni pertama itu tokoh-tokoh masyarakat daerah tersebut. Tokoh utamanya ada 3. Yang pertama adalah Abdun Yaliyal, yang kedua Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Semuanya putra daripada Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Fa'arada alaihim nusratahu hatta yuaddi da'watahu. Akhirnya Rasulullah SAW menawarkan, ya apa iki? Aku ini membawa agama Islam, dijalankan agama ini agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mau ndak kamu nolongi? Ndak ngajak Islam Rasulullah SAW. Mau ndak kamu untuk menolong sehingga saya bisa menyempurnakan dakwah saya? Tapi ternyata permintaan Rasulullah SAW tersebut ditolak alaihi raddan qabihan,
ditolak dengan penolakan yang keji. Walam yara minhum khairan, dan tidak Rasulullah SAW melihat mendapati kebaikan. Kano api iblas wis. Nek cara saiki dipaido Rasulullah SAW, diilokno. Jauh tulung nangsik bolo tambah diilokno. Salah wis gak ditulungi tambah diilokno Rasulullah. Wahina dzaka talaba minhum an la yushalli'u dzalika anhu kai la ta'lama Quraisy fayashtaddu adzahum li'annahum ista'ana 'alaihim bi'a'daihim. Maka ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya wis tak apa-apa, masih kon gak gelem nulungi aku ndak apa-apa. Masih kon ngilokno aku ndak apa-apa. Cuman jangan kamu sampaikan kabar ini ke orang Quraisy. Ya, ojo kon kandhani lek wong Quraisy iku lek aku iki teko nang rene. Kenapa? Karena takutnya nanti tambah orang Quraisy ini tambah musuhi saya. Nah, jadi lek aku teko rene ojo ngomong lek aku teko kene. Wis meneng-menengan ae. Ya, takutnya nanti orang Quraisy berpikiran Muhammad cari bolo untuk merangi orang Quraisy. Tapi apa yang didapati oleh Rasulullah SAW ketika itu, Thaqif, orang-orang Quraisy ketika itu justru apa? Berarsalu sufaha'ahum. Wis kan mulia diusir Rasulullah. Ya, jadi setelah nemoni pembesar-pembesarnya itu gak ditulungi, diilokno, kemudian Rasulullah diusir. Setelah Rasulullah SAW diusir, nggak cukup di situ. Ini tokoh-tokohnya ini nyuruh orang-orang rendahan mereka, arek cilik-cilik, pengangguran-pengangguran di sana, preman-premannya yang ada di sana, sufaha'ahum, untuk jejer bukan nyambut Rasulullah, baris bukan untuk menyambut Rasulullah SAW, tapi yarmunahu bil hijarah, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Jadi salah wis diusir wis mulia kon. Begitu Rasulullah pulang langsung diomong nih, ya, kon arek cilik-cilik, preman-preman ini, ya, bawa batu bendoono. Wong sing gak waras ini disuruh untuk bawa batu melempari Rasulullah SAW hatta admau uqbahu. Sampai kakinya Rasulullah itu berdarah-darah, akan dibendoi. Jadi begitu pulang sudah dengan keadaan menyesal karena apa yang diharapkan, bayangno ya. Wis diharap-harap iki paling gelem nulungi iki sik bolo, jedek bisa. Ternyata pulang dengan harapan yang kosong, bahkan jauh di luar prediksi. Ketika pulang dilempari dengan batu. Sampai berdarah-darah ke Rasulullah SAW. Kakinya itu berdarah-darah. Rasulullah ketika itu berdua dengan Zaid bin Harithah. Ya, ketika dilempari itu Rasulullah tetap jalan. Jalan sampai Rasulullah bernaung ada di bawah pohon anggur. Karena memang di Thaif itu banyak kebun anggur sampai sekarang. Ya, akeh kebun anggur. Wis Rasulullah ngiup di kebun anggur itu tadi. Ternyata kebun anggur ini, ya, yang punya kebun ini adalah orang yang benci kepada Rasulullah. Ya, namanya Utbah dan Syaibah, putra daripada Rabi'ah. Ya, jadi musuhnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kayak kurang nyaman gitu ya. Ero kebone wong iki katanya nyengkre. Ketika akan pergi Rasulullah berdoa dengan doa yang terkenal sekali, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ini juga doa untuk kita ketika kita teraniaya. Ya Allah, aku sekarang ini mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usaha yang bisa aku usaha. Ya Allah, yang bisa aku usahakan, ya Allah, saya ini sekarang ini lagi mengadukan kelemahan saya. Aku ini orang lemah, ya Allah. Dan yang bisa saya perbuat sedikit, ya Allah. Wahawani 'alan nas, dan aku ini orang yang hina di hadapan manusia.
Jadi Rasulullah ketika itu pernah di posisi lek jare arek saiki don ya. Wis gak pede wis, entek. Padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aku gak diregani ambek wong. Wa hawani 'alan nas, saya ini hina di mata manusia ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Rahmat. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Ya Allah, Engkau ini adalah Tuhannya orang yang lemah. Ya Allah, Engkau ini adalah Tuhannya orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ila man takilluni. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku ya Rasulullah? Ya Allah. Nah, kate sampean pasrah nang sapa aku iki? Di Mekah gak diterima, dilempari kotoran Rasulullah. Sujud dilempari jeroannya onta. Kemudian dilempari kotoran, dilempari batu. Di Taif pun juga kejadiannya sama persis. Bahkan yang lempari batu bukan orang besar, anak kecil-kecil, itu hina kan. Disamakan sama orang gila, wong gendeng biasanya kan sing mencali cilik-cilik ya. Lek sing nandangi wong gede-gede kan sik rada aji. Lah iki sing nandangi arek cilik-cilik. Hina saya ini. Rasulullah merasa hina, minta pertolongan. Adatnya orang Arab itu kalau ada orang minta pertolongan pasti ditolong, masih ya musuh. Ini saya minta pertolongan, ndak ditolongi tambah diperlakukan seperti ini ya Allah. Saya ini hina di mata manusia. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan saya ya Rasulullah? Ya Allah. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni. Apakah kepada orang yang jauh yang menyambut aku dengan wajah yang beringas? Ini orang Taif ini kan orang yang jauh, bukan orang Mekah. Datang aku disambut dengan sambutan seperti ini. Am ila aduwin malak tahu amri. Ataukah Engkau akan ya Allah menyerahkan aku kepada musuh yang bisa menguasai aku ya Allah? Jadi Rasulullah SAW berdoa mengadu, ya Allah saya ini hamba yang lemah, Engkau Tuhannya orang yang lemah. Saya ini hina, saya ini seperti ini. Kepada siapa saya akan Engkau serahkan ya Allah? Ya, wahai Zat yang Maha Rahmat. Tapi penutup doanya Rasulullah SAW, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tapi masih yang ngono ya Allah. Masih aku hina, walaupun saya ini kayak gak diterima di mana-mana. Yang penting Engkau tidak marah kepada aku ya Allah, aku tidak peduli. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Sing penting Engkau ya Allah tidak murka kepada saya tidak ngurus. Masih yo saya hina di mata manusia, walaupun saya enggak dihargai di mata manusia, walaupun saya diusir di sana sini. Yang penting Engkau tidak murka sama aku ya Allah, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah, tidak ngurus. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga pelajaran untuk kita bahwasanya jangan yang jadi patokan itu adalah ridhonya manusia. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Sampeyan kepingin nglegakno wong kabeh ya gak iso, mesti ana sing musuh. Sampeyan kepingin semua orang ridho sama cinta sama sampeyan ya gak iso. Masih yo apike ya opo mesti ana sing musuh. Kanjeng Nabi lho kurang apik ya apa? Kurang sempurna bagaimana Rasulullah SAW yang musuhi banyak, dilempari batu. Tapi apakah Rasulullah kemudian melemah? Apakah kemudian Rasulullah wurung gak dadi wong apik? Ya ndak, tetap jadi orang baik. Tetap dakwah. Kenapa? Karena motivasinya Rasulullah itu bukan ridhonya manusia. Tujuannya Rasulullah SAW berdakwah itu bukan kepingin nyenengkan orang, bukan. Aku ngajar ini dihormati ambek wong, bukan itu Rasulullah SAW. Saya ini ngajarkan tauhid kepada orang ini supaya saya banyak uangnya, bukan itu tujuannya. Sehingga dapat gangguan apapun tidak akan gentar Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting Allah ndak ngamuk gak apa-apa. Masih wong sak Mekah ngamuk kabeh. Masih wong sak Taif nandangi aku kabeh gak apa-apa.
in lam yakun bika ghadhabun alayya fala ubali. Saya tidak akan hiraukan ya Allah. Nah, itu Rasulullah ketika itu kemudian pergi. Jadi setelah doa itu kemudian pergi, ngiyup lagi. Kemudian ada orang yang punya kebun anggur. Nah, orang yang punya kebun anggurnya banyak di situ. Didelok kok saken iki, wong asing gitu, wong kene. Ya, ketien kabeh. Akhirnya nyuruh budaknya. Budakku, kasih ini 2 ikat anggur. Ya, kasih ini 2 ikat anggur kepada 2 orang itu. Nah, kayak no anggur ini, Asyam. Akhirnya dikasih, dibawa. Nah, dibawa sama budaknya ini. Budaknya Nasrani, orang Kristen. Nah, budaknya orang Kristen. Dia bawa, kemudian dikasih sama si budak ini. Ini hadiah dari Tuhan saya, kasihan kelihatan sampean. Ketika dapat anggur itu Rasulullah kemudian dimakan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget budak itu. Omongan apa itu? Bismillah itu. Kok gak tahu krungu aku. Ya, hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadil bilad. Wong daerah kene gak ono sing ngomong ini. Omongan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, min ayyil biladi anta. Saya yang tanya, kamu dari mana? Ya. Wa ma dinuka, dan apa agama kamu? Faqala Nasrani, kemudian si Nasrani budak tadi mengatakan, saya dari Ninawa. Ninawa itu daerah di Irak, daerahnya Nabi Yunus. Langsung Rasulullah tahu, ini Nabi ya, masih gak tahu maca atlas tapi ro. Masih gak belajar geografi tapi ro. Oh, daerah Ninawa, daerahnya Yunus itu. Ya, min qaryati rajul soleh Yunus bin Matta. Oh, itu dari daerahnya orang yang soleh, Yunus bin Matta. Kaget budak ini. Lho kok ora mbek Yunus? Ya. Wa ma ilmuka bi Yunus? Tahu dari mana kamu tentang Yunus? Apa pengetahuan kamu tentang Yunus? Ya apa Yunus sih? Ya, gimana sih Yunus itu? Katanya. Ya. Nah, dibedai Rasulullah SAW. Ya apa sih Yunus itu? Diterangkan sama Rasulullah, Yunus bin Matta itu adalah orang yang soleh. Dia kemudian berdakwah di kaumnya, ditolak. Dibacakan surat Yunus sama Rasulullah SAW ketika itu. Diceritakan. Kemudian masuk ke perut ikan. Kaget wong Nasrani. Lho kok ora kabeh iki? Nah, padahal Nabi Yunus itu di di orang Arab yang nggak terkenal, nggak ada yang tahu. Bahkan di Bani Israel pun nggak semua orang tahu ceritanya. Saking ketepaan Nasrani iki uripe di daerahnya Nabi Yunus. Akhirnya kaget si Nasrani ini. Dari mana kamu tahu itu? Nah, ini dari Al-Qur'an namanya. Ini Al-Quran, agama yang sama yang turun kepada Yunus, turun kepada aku. Akhirnya Islam. Si budak Nasrani ini akhirnya Islam. Setelah makan selesai Rasulullah, setelah makan anggur selesai istirahat, datang malaikat Jibril ketika itu. Wa ata Jibril bi risalah minallahi, dengan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kemudian Jibril berkata, innallaha, sesungguhnya Allah amaroni, memerintahkan kepada aku wahai Muhammad, an uti'aka fi qaumik, untuk nuruti kamu terhadap kaummu. Aku wahai Muhammad, kata Jibril, disuruh nurut kamu tentang apa yang akan diperbuat kepada kaummu. Awakmu kate ngongkon apa tak turuti. Ya. Anda mau memerintahkan apa kepada kaum kamu, wahai Muhammad, saya akan lakukan, kata Jibril. Lima sona'uhu ma'aka, karena apa yang sudah diperbuat oleh mereka kepada kamu. Wis terserah kamu mau apa? Ya, mau dibalik gunung ini, mau tsunami, mau dihancurkan dengan angin seperti kaumnya Soleh, mau dihancurkan dengan banjir seperti kaumnya Nuh, atau mau dibalik bumi ini seperti kaumnya Lut, ini sudah keterlaluan. Ya. Darah kamu sampai menetes ada di bumi, ini Allah dari itu. Ya. Darah kamu sampai menetes ini, kamu tidak salah dilempari seperti itu. Ya. Wa anta habibullah, kamu ini kekasihnya Allah. Ya. Kekasihnya Allah, kemudian darah kamu ditumpahkan di buminya Allah. Ini sudah keterlaluan, ini sudah. Wis sakarepmu, bebas, kamu bebas.
Kamu mau apakan bebas. Terserah, saya akan turuti, kata Jibril alaihissalam. Ya. Nah, ini juga kenapa Allah Subhanahu wa taala tahu tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tahu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin tega. Ya, tidak mungkin Rasulullah akan berucap seperti yang diucap Nabi Nuh, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara. Tidak mungkin akan ngomong ya Allah, ojo dikarekno wong kafir ya Allah, entekno kabeh iki wis. Itu Nabi Nuh itu. Ya, wis ndak kuat isa Nabi Nuh, wis ojo dikarekno ya Allah wis. Entekno kabeh iki wis. Ya. Habiskan semua ini sudah. Atau seperti ucapannya Nabi Lut alaihissalam ya. Ketika malaikat datang mau ngirim azab, kok suwe subuh, saiki ae wis. Kan ceritanya ketika itu malaikat nginep di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Dikatakan saya ini 2 malaikat diperintah oleh Allah untuk turunkan azab. Kapan? Meni subuh. Apa gak saiki? Wis gregeten Nabi Lut ini. Ngenteni subuh kesuwen. Sampai di Jibril ketika itu ngomong alaisa subhu bigorib. Subuh iku diluk Lut. Ya, alaisa subhu bigorib. Subuh iki diluk. Mari iki subuh. Wis bengi tani. Sabar ya. Sabar. Wis sudah ndak kuat Nabi Lut sudah ngedepi umatnya sudah. Ya, saiki ae walian wis jate subuh. Ya. Tapi Rasulullah SAW Allah tahu tidak mungkin berbuat seperti itu. Nah, tidak mungkin akan berdoa seperti itu. Tidak mungkin. Apa yang terucap dari mulutnya Rasulullah SAW yang kita sering dengarkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Yang keluar dari mulut Rasulullah bukan cacian, bukan makian, bukan balasan hinaan, doa jelek pun tidak. Ya, doa yang jelek pun tidak Rasulullah SAW. Allahumma, doa yang paling bagus. Ya Allah, beri hidayah. Ini hidayah, ini barang yang mahal. Yang dimintakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak tahu tentang tauhid ini. Mereka tidak tahu. Kalau engkau adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, mereka tidak tahu. Mereka jahil bika, mereka enggak tahu dengan engkau ya Allah, akhirnya berbuat seperti ini. Mereka enggak tahu tentang kemuliaanku, akhirnya berbuat seperti ini ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa arju, dan aku harap ya Allah dari zuriyahnya mereka, dari keturunannya mereka, man ya'budullaha, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, man yu'minu billahi wa rasulih. Aku harap dari keturunan mereka keluar ya, orang yang menyembah Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sik diduakno anak putune. Ya. Ketika melihat jawaban itu, malaikat Jibril ya pegel ya. Ya, malaikat Jibril ya pegel lah sini ya. Ketika mendengar jawaban itu, apa kata malaikat Jibril? Shadaqaman sammakar raufur rahim. Bener pancene Allah itu. Menamai kamu dengan ar-raufur. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Rasulullah itu dengan orang yang beriman rauf rahim, lemah lembut, kasih sayang. Jadi mereka Jibril, bener banjeni Allah itu tidak salah menamai kamu dengan raufun rahim. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini Rasulullah, coba sampean, ya coba aku. Ya. Iya wis saiki wis entekno wis. Ya. Aja atik gunung kabeh wis, tsunami, gempa, kobongan kabeh dadi siji. Aja salah siji wis, entekno kabeh. Ya. Kemudian falamma kana binakhlah, ketika Rasulullah pulang sampai di daerah namanya Nahlah, wafadda alaina farun minal jin yastami'una al-Qur'an. Kok ketemu sekelompok jin. Rasulullah ketika itu ketemu jin sekelompok, berarti jin jagongan berarti ya. Yastami'una al-Qur'an,
lagi mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Ketika Rasulullah baca Quran, jin iki mandek ngrungokno, sak kelompok imam, jin jagongan imam. Ya. Falamma sami'u ansatu. Ketika mendengar seperti itu kemudian diam jin ini. Loh, apa ini? Ya. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'u ila qaumihim mundirina wa ablahum khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti sampean umrah itu ono jenenge masjid jin. Ya, ono jenenge masjid jin. Itu masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jin. Untuk masjidnya jin itu di situ tempat Rasulullah ketika itu mengislamkan jin, kemudian jin itu kembali ke kaumnya. Dan jin itu termasuk jin yang ini ya, itu termasuk orang yang jin yang beriman terhadap Nabi Musa alaihissalam. Wa fihim nazala fi suratil Ahqaf, juga di situ turun surat Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qala ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, sampai ayat wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin. Juga diceritakan dalam surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ila akhiril ayat. Dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwasanya belum tentu orang yang dekat dengan kita itu mendukung kita. Ini orang Taif ini dekat dengan Rasulullah secara nasab, juga dekat dari tempatnya. Tapi yang didapati Rasulullah seperti itu. Justru orang yang dekat dengan Rasulullah justru menolak. Bahkan nanti yang menerima adalah orang dari Madinah yang jauh. Kemudian ulama juga mengatakan ini adalah taklim, pelajaran bagi Rasulullah SAW. Nah, ada mengatakan bahwasanya ini adalah pelajaran bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya tidak berharap pada manusia. Pelajaran bagi Rasulullah SAW untuk jangan menggantungkan harapan apapun kepada manusia. Apapun sudah, walaupun dalam hal dakwah. Ini Rasulullah kan berharap, le aku nang Taif diterima. Dengan pertimbangan Rasulullah, dipikir. Ya, dengan dipikir, barangkali kenapa Taif ini jaraknya dekat dari Mekah. Taif iki diurut sik boloe mbaku. Nah, masih sik boloe ambek neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hashim, ibunya Hashim. Sik bolo ambek aku. Fihim bainahum khaulah. Masih ada kerabat. Jadi Rasulullah hitung-hitungan. Allah ingin menunjukkan hitunganmu tidak payu. Harus masrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu dengan percaya dengan hasil hitungan kamu. Jangan kamu mengandalkan dengan ilmu kamu. Saya kalau seperti ini saya akan dapat ini. Saya kalau berbuat ini saya akan untung sekian. Jangan dengan hitungan kamu. Saya kalau dakwahnya model seperti ini, ngundang iki orkesan ini, insya Allah akeh sing melu. Insya Allah lek ngene aku gawe model-model ngene akeh sing gelem bergabung. Jangan dengan akal-akalan kamu. Tapi pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kita setiap pagi, wala takilni ila ahadin min khalqik. Ya Allah, jangan pasrahkan urusanku kepada seorang pun daripada hambamu ya Allah. Ojo. Wis aku pasrah nang Allah. Saya pasrah kepada Engkau ya Allah. Jangan pasrah kepada yang lain. Bahkan dengan akal pikiran kamu jangan. Bahkan dengan hitungan kamu jangan. Ini loh ditunjukkan yang kamu hitung, wahai Muhammad. Oh, hitungannya ini mungkin diterima ini, soalnya dekat, masih ada kerabat. Ternyata kamu dihina seperti itu. Ternyata kamu dilempari seperti itu. Dan Rasulullah kemudian mengakui, ya, mengatakan apa? Wa ilaman takiluni. Ya Allah, kepada siapa aku ingin pasrah, Engkau pasrahkan ya Allah. Pasrah wis.
Wis mentok sudah, pasrah sudah. Nah, di situ nanti pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para anbiya wal mursalin itu diajarkan oleh Allah seperti itu. Dibuat pada posisi kepepet. Kepepet, mentok, tidak ada jalan lain, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu ketika dikejar sama Fir'aun, itu Nabi Musa pasrah sudah. Belakang pasukannya Fir'aun, depan Laut Merah. Belakang mati, depan mati. Ya, lari dari mulut buaya ya ke mulut singa. Ini sama, ini depan Laut Merah yang begitu besar, tutup kali gembong iki. Ya, sing iso mlaku indah iki. Ini Laut Merah ini. Dalam ini. Ya, ujungnya seberangannya jauh ini. Saya ini mati kalau di sini. Belakang pasukannya Fir'aun udah dikejar, mati, pasrah. Apa Nabi Musa? Tidak bisa apa-apa sudah. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukulkan tongkat kamu wahai Musa. Ya. Kemudian dipukul, fadrib bi'asakal bahar, pukul dengan tongkat kamu kepada laut. Akhirnya terbuka laut jadi 12. Ya. Yang asalnya nggak mungkin, nggak masuk akal, masuk akal. Kenapa? Pasrah kepada. Dibuat seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuat seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Nah, ketika itu mau dibakar sama Namrud. Nah, ketika mau dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dilempar pakai manjanik. Manjanik itu ketapel. Jadi Namrud iki ya bodoni Namrud ya. Saking wis semangati ngobong Nabi Ibrahim, kayu kabeh dikelompokno. Sak kota kabeh nglumpukno kayu kabeh. Bayangno sampean, sak kota nglumpukno kayu gawe ngobong Ibrahim. Ketika dikelompokno semuanya dibakar, bingung mau masukkan. Nah, wis kobongan gede, ya bodone ya, mesti dilebokno dhisik ya. Nah, iki wis diobong dhisik baru bingung. Terus ya apa nglebokno Ibrahim? Mau mendekat panas. Sampai lan kobongan ya apa? Kobongan kan panas, nyedek ae panas. Jadi genine kayak ngono gedene, kate nyedek ndak wani, panas. Terus nglebokno iki apa? Akhirnya setan teko, akhirnya diajari. Ngene lho, gawean karet ngene iki lho. Ya, kok ono karet bekas nang tempel ban ngono ya. Cantolno dipanteng ngono sing ado. Makane yang bikin manjanik pertama itu setan yang ngajari, katanya seperti itu. Ini panteng, makanya arek panteng-pantengan itu wis seru wis. Ya ini ajarannya setan ngerusak ning poco dipecahi ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanteng seperti itu ya, ditaruh di ketapel itu. Ketika dilempar, ketika di langit, ya, zaman aja mikir, diuncang lah dulu ah. Ada saat namanya saat akhirat. Jadi waktu itu waktu akhirat namanya. Malaikat Jibril datang nawarkan, wahai Ibrahim, mau ndak kamu tak suruh malaikat hujan untuk nurunkan hujan? Mau ndak kamu tak turunkan hujan? Ya, sebelumnya Jibril sudah izin kepada Allah, ya Allah, ini Ibrahim mau dibakar. Kalau Ibrahim dibakar, ndak ada lagi loh. Lam tu'bad fil arad, engkau nggak ada lagi yang nyembah kamu di bumi. Ikan Ibrahim tok iki sing nyembah engkau ya Allah. Sudah ada lagi sudah. Iki mati, saono wis karena nyembah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu mau nawarkan Ibrahim? Monggo silahkan, berangkat toh, udah loh. Datang malaikat Jibril nawarkan, wahai Ibrahim, mau enggak kamu tak suruh malaikat? Wong malaikat Jibril kan bose malaikat, semua bawahannya semua. Tak perintahkan anak buahku turun hujan, mati iki. Sing deres wis. Banjir lek berlangsung. Kata Ibrahim apa? Allahu amaraka bihadza? Apa Allah yang nyuruh kamu datang ke sini? Enggak, inisiatifku dewe. Ini inisiatif saya sendiri. Saya enggak butuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan alangkah nikmatnya, alangkah bagusnya zat yang aku buat sebagai sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya mirip. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang aku buat sandaran. Wis pasrah nang Allah wis, gak perlu liyane.
baru kepepet seperti itu, Allah turunkan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Kita juga seperti itu orang beriman. Kadang kita ini dibuat menjadi orang yang kepepet, tidak ada jalan lain sudah. Terus ngandel ini tidak bisa, ngandalkan ini tidak bisa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini juga pelajaran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.